Sekarang pertanyaannya, kalau dia diganti, siapa penggantinya? Kalau kita punya orang tua, orang Indonesia, terus Indonesia memanggil, pasti akan ada gimana speech Evan Dimas sebelum melawan Malaysia itu kan famous. Dia marah sekali, dia banting papan taktik, dia dorong saya waktu itu. Final Indonesia kan jarang, apalagi mungkin aja juara. Ya Pak, 500.000 tapi harus manjat pagar. 2017 ketika Luis Milla kesini, orang banyak bilang, Coach, kenapa nggak main tiki-taka? Bayu gimana? Persib nawarin untuk jadi pelatih. Dia kirim di WhatsApp grup yang kita tadi itu yang belum dihapus sampai sekarang. Ada pemain ini, Alberto Rodriguez. Saya akan meninggalkan Persib. Kamu gak usah khawatir, dia bilang gitu kan. Saya yakin kamu pasti bisa survive, dia bilang gitu. Sosok satu ini sangat dekat dengan timnas Indonesia. Beberapa tahun pernah ada di timnas dan sekarang sedang menangani tim di Liga 1 yaitu Dewa United. Bang Bes di sini. Halo. Bang Bes, sehat? Sehat dong. Terima kasih waktunya. Gue tahu sibuk banget tapi menyempatkan waktu ke Liputan Sport. Terima kasih banyak Bang Terima Bes. kasih juga udah ngundang. Bang Bes, kemarin aku nyiapin pertanyaan buat Bang Bes. Ada banyak banget angle yang bisa dikulik sebetulnya. Tapi saya mau mulai dulu mungkin dari paling rame ya, yaitu timnas Indonesia. Kemarin nonton? Nonton lah. China dan Bahrain. Harusnya kita live reaction di sini. Harusnya live reaction, tapi tugas negara juga memanggil. Tugas negara memanggil. Bang Bes, tapi secara permainan ya, gimana sih penilaian Bang Bes terkait dengan penampilan timnas di Bahrain dan juga China kemarin? Ya, kalau kita bicara soal performa timnas, kita harus lihat 4 pertandingan keseluruhannya kan. Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Apakah kita sudah cukup bagus pada pertandingan tersebut? Kalau menurut saya sudah cukup bagus. Tetapi sekarang pertanyaannya masuk lagi, apakah kita cukup bermain bagus pada 90 menit di pertandingan itu? Jawabannya adalah tidak. Kebanyakan dari pertandingan itu kita hanya main bagusnya adalah satu babak atau di babak kedua, nggak full 90 menit, parsial. Kita tahu lawan Arab Saudi babak pertama kita main bagus. Betul. Terus ketika lawan Australia kita sempat main bagus, setelah itu Australia dengan kedewasaannya akhirnya lebih bagus. Terus lawan Bahrain pun, Bahrain mengawali pertandingan lebih baik. Kita di babak kedua merespon bagus juga. Lawan China pun sama. Kita lebih menguasai jalannya pertandingan, tetapi kemudian China dengan golnya juga akhirnya membuat kita kesulitan. Jadi menurut saya tim nasional Indonesia kita harus lihat juga dari segi bagaimana mereka tidak mampu bermain baik dalam 90 menit. Tetapi kita harus apresiasi juga mereka bisa bermain bagus di beberapa pertandingan, di bagian-bagian pertandingan tersebut. Setuju karena bermain baik away di kandang lawan itu bukan hal yang mudah. Ya, 4 pertandingan, 3 away. Betul. Saya selalu sebutkan salah satu musuh terbesar tim nasional Indonesia adalah away game. Beberapa pertandingan persahabatan Indonesia itu dilakukannya di Indonesia. Selalu ya? Jadi itu menurut saya comfort zone. Bahkan bukan hanya era sekarang, era ketika saya waktu itu masih kerja di tim nasional pun kita banyaknya mainnya di dalam negeri. Dan menurut saya pemain-pemain kita harus mulai terbiasa dengan traveling jauh, perbedaan waktu, dan mengatasi hal-hal kecil tersebut itu tricky sebenarnya. Nah, Bang Bes, tapi kalau tadi Bang Bes mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari timnas ini adalah tidak bisa bermain baik selama 90 menit. Sebetulnya apa yang menjadi kendala? Kalau dulu kita tahu fisik yang salah satu menjadi catatan untuk timnas kita. Kalau untuk saat ini, apa sih Bang yang membuat kita ini tidak bisa bermain baik selama full 90 menit? Kalau kita sedikit bahas fisik, Coach Sintayong selama 4 tahun terakhir berusaha kan untuk mengejar gap tersebut, di mana dia menambahkan sesi gym pada latihannya, di mana pelatih-pelatih sebelumnya tidak terlalu menitik beratkan hal itu, dan juga aspek fisik seperti endurance juga mulai ditambahkan di timnas era sekarang. Dan kita tahu tim nasional Indonesia kalau dari segi fisik menurut saya sudah cukup baik. Bahkan kalau dibandingkan dengan sebelumnya ada peningkatan yang signifikan. Tetapi kenapa tidak bisa bermain baik secara 90? Menurut saya ada beberapa faktor. Salah satunya kalau misalnya di awal babak kita mainnya nggak bagus, berarti mungkin persiapannya kurang baik. Atau lawan ada memberikan sebuah kejutan. Terus kalau di babak kedua, contoh lawan Arab Saudi kita tidak terlalu bermain baik karena Arab Saudi melakukan perubahan taktikal. Betul. Waktu itu pemain nomor 10-nya turun lebih dalam dan akhirnya Indonesia agak sedikit kesulitan. Kan dalam sepak bola adalah ketika ada masalah harus ada solusinya. Waktu itu menurut saya solusinya tidak ada. Jadi mereka akhirnya babak kedua Arab Saudi lebih menguasai pertandingan. Dan China, kalau kita lihat ke China yang paling dekat, China kan di pertandingan sebelumnya main 4-4-2. Tetapi ketika lawan Indonesia mereka merubah sedikit formasinya jadi 4-3-1-2. Menutup zona tengah dan memaksa Indonesia main ke samping. Indonesia, menurut saya Indonesia bukan kelebihannya main di samping yang zaman sekarang. Kenapa? Memang kita bisa 1 lawan 1, tetapi ketika kita berhasil lewat, kita ngasih crossing, siapa yang nyambut?
Indonesia tidak punya target man, menurut saya masih belum. Ada target man-nya tetapi di Liga Ramadan Sananta yang postur besar dan bisa menyambut bola. Rafael Strike bukan target man yang istilahnya untuk menyambut bola-bola heading, bola-bola crossing. Justru dia tipe-tipe yang agak Cari sedikit ruang turun, cari ruang dan akhirnya lakukan bola-bola placing. Justru target man-nya kayak numbers in the box, kayak Ragnar masuk, Marcelino, Witan atau misalnya Egy kalau lagi main itu target man Indonesia. Tetapi yang dibutuhkan Indonesia ketika main dengan pemain sayap adalah target man nomor 9. Dan itu kenapa terlihat tidak berjalan taktik dari Sintayong? Ketika lawan China menurut saya tidak berjalan seperti itu dan kita harus apresiasi juga si China-nya yang bermain sebagai tuan rumah yang memiliki inisiatif untuk memenangkan pertandingan dengan melakukan pressing, terus memaksa Indonesia main ke samping, menutup zona tengah. Kalau kita lihat gelandangnya, mereka nggak mau kalah di tengah China ini. 3+1. Jadi istilahnya mereka benar-benar tutup di zona tengah, memaksa Indonesia main di samping. Di samping Indonesia punya overload memang, tetapi ya kita tahu penguasaan bola tidak cukup hanya penguasaan bola, tetapi penguasaan bola juga harus ke depan, harus create chance. Kita nguasain pertandingan tetapi tidak menciptakan cukup banyak peluang lawan China. Tapi kalau kita lihat dari starting 11 yang ini juga dibahas sama netizen bola nih beberapa hari terakhir ini, kalau tadi Bang Bes mengatakan lebih ditarik ke samping, kan kita juga menempatkan Asnawi dan juga Shane nih waktu itu mungkin memiliki naluri menyerangnya lebih banyak dibandingkan Verdong ataupun Sandy Walsh gitu, Bang Bes. Kalau kita lihat Asnawi, kebetulan saya kemarin ketemu sama dia. Kalau teman-teman nonton pertandingan di Port, dia bermain di posisi ini sebenarnya. Ini posisi terbaiknya dia di Liga Thailand dan mulai bermain reguler dan bahkan mulai menang. Kalau kita bisa bahas juga, salah satu kandidat terkuat menurut saya untuk juara Liga Thailand adalah Port FC. Klubnya Asnawi. Klubnya Asnawi. Yang kemarin lawan Persib. Yang kemarin lawan Persib. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba mereka juara gitu misalnya. Dan Asnawi juga cerita dia udah terbiasa bermain di posisi situ, naik turun dan membantu serangan. Kalau misalnya nanti di pertandingan lawan China tidak berjalan dengan sesuai rencana, ya itu adalah bagian dari resiko pelatih. Kita tahu apakah rotasi yang dilakukan oleh Sintayong itu gagal atau salah. Itu mungkin kalau netizen melihatnya mungkin itu adalah pasti melihatnya dari hasil. Tetapi kalau kita orang bola, pelatih, pemain, kita melihatnya apa sih tujuannya Sintayong untuk merotasi pemain tersebut? Pasti pertama adalah antisipasi. Pasti dia melihat ada sesuatu di China yang membutuhkan Asnawi, membutuhkan Shane, dan membutuhkan pemain lain yang dilakukan rotasi. Kalau menurut saya aspek bertahannya juga Sintayong pasti perhatikan. Kita tahu, saya yakin juga ini bermain away, tidak mudah. Saya dengar juga dingin di sana. Saya yakin di babak pertama keinginan Sintayong awalnya adalah tidak kebobolan dulu. Tidak kebobolan dulu, kuat dulu, terus akhirnya di babak kedua baru mereka gas. Seperti di pertandingan lawan Bahrain misalnya kan. Pada babak pertama kesulitan, babak kedua lebih menguasai bola, lebih menyerang dan akhirnya bisa cetak gol kan. Nah ini yang mungkin plan awal dari pelatih. Wajar kalau pelatih itu mengambil resiko. Wajar kalau pelatih itu ada sedikit perubahan. Nggak mungkin 11 pemain main terus. Kalau kita lihat 4 pertandingan pertama tim nasional Indonesia, yang main itu cuma 4 orang yang main terus. Martin Paes, kalau nggak salah ya, Martin Paes, mungkin bisa dikoreksi, Martin Paes, J. Ijes, Ragnar sama Rafa. Selebihnya itu dirotasi. Jadi ini bukan tentang 4 pemain yang bermain dirotasi di pertandingan lawan China, tetapi kita lihat pelatih punya kebutuhan. Dia sudah menganalisa. Dan yang paling tahu kondisi pemain adalah siapa? Adalah pelatih dan staffnya. Dan pemain itu sendiri. Mungkin di setelah pertandingan Bahrain ada cedera misalnya, atau ada pemain yang performanya menurun dan pelatih melakukan penilaian, ini loh 11 pemain yang bisa bermain melawan China. Jadi menurut saya itu wajar rotasi dilakukan karena pasti ada antisipasi, bukan coba-coba. Netizen kadang-kadang banyak yang jadi pertanyaan, apakah Sintayong ini gambling di laga sepenting China kemarin? Netizen kadang-kadang berpikir bahwa Sintayong ini coba-coba. Kalau menurut saya untuk sekali Sintayong yang sudah pernah di Piala Dunia nih, bola Piala Dunia banyak. Ini tidak mungkin lah dia main-main di situ, coba-coba pemain. Dia udah tahu kualitas pemain-pemain tersebut, bahkan kayak Asnawi, Sen, kan udah lama sama dia. Jadi pasti ada pemikiran lain yang dia pikirkan yang menurut saya tadi adalah antisipasi pada permainan China. Dan kalau kita lihat secara permainan sebetulnya Bang Bes, timnas Indonesia kemarin di China itu bermain lebih baik bahkan dibandingkan lawan Bahrain. Kalau menurut saya ya. Tapi memang Bahrain ini memiliki taktik yang sangat luar biasa dari segi bertahan. Mereka hanya punya 2 peluang dan 2 gol. Itu juga menjadi salah satu
apa ya, mungkin tidak hoki di kita lah untuk timnas Indonesia. Sepak bola juga butuh keberuntungan. Ini yang mulai kita miliki di beberapa tahun terakhir. Berapa tahun kan kita nggak juara SEA Games, berapa kali kita nggak sampai fase terakhir di Olimpiade, bahkan Piala Dunia pun kita mungkin ini yang paling jauh selama beberapa tahun terakhir. Jadi keberuntungan itu juga perlu. Dan kalau kita bahas sedikit pertandingan melawan Bahrain pun kesulitan sebenarnya lawan Indonesia. Kelebihan Indonesia apa sih zaman era Sintayong? Defense, counter. Ini adalah kelebihan yang coba dikembangkan oleh Sintayong ketika awal dia datang, sampai sekarang pun masih bisa dimainkan permainan seperti itu. Dan kita lihat Bahrain kesulitan untuk membongkar pertahanan Indonesia lewat open play. Tetapi kita harus waspadai, tim nasional dari Timur Tengah, mereka punya fisik, mereka punya postur, mereka juga punya kualitas dalam delivery ball. Akhirnya mereka memanfaatkan apa? Set piece. Kan open play nggak bisa, set piece bisa. Ini kita juga lihat. Terus ketika berhadapan melawan China, Indonesia bermain lebih baik karena memang China-nya bertahan ya. Kesulitan juga untuk mengembangkan permainan lewat proaktif football. Lewat bermain bola dari kaki ke kaki. Kita lihat cara main China kemarin gimana sih? Long ball, direct, duel. Apakah itu salah? Tidak ya kan? Itu efektif malah. Kalau teman-teman lihat beberapa tahun terakhir juara Liga Indonesia juga beberapa bermainnya counter, defense counter, ya kan? Tidak salah. Yang penting hasil. Netizen kan kadang-kadang supporter melihatnya yang penting siapa yang menang di lapangan. Bermain cantik mungkin buat sebagian pelatih itu nomor 2. Dan kita lihat China berhasil melakukan apa yang mereka harus lakukan, dan mereka, kelebihan mereka apa? Ya long ball, mereka rebut, terus terciptalah peluang. Dan ini yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia ke depannya berhadapan lawan Jepang dan Arab Saudi apa? Konsentrasi. Kita bisa pegang bola, tetapi ketika bola itu hilang kita harus siap untuk melakukan yang dinamakan dengan transisi. Dan ini yang menurut saya kemarin juga sedikit kelengahan dari tim nasional Indonesia. Gol pertama itu kita lagi nyerang dari sisi kanan, bola kerebut, terus free kick, akhirnya ditendang, gol kan. Terus gol kedua itu lebih menurut saya lebih terbuka lagi. Bola kerebut, terus tiba-tiba ada umpan terobosan ke tengah, pemain terlambat cover. Jadi menurut saya mungkin di pertandingan selanjutnya ketika melawan Saudi dan Jepang, ya konsentrasi pemain harus lebih ditingkatkan. Dan Sintayong gak usah khawatir, netizen pasti sudah bisa membaca hal tersebut. Dan persiapan masih ada kurang lebih 1 bulan, dia pasti akan pilih pemain yang siap untuk 2 pertandingan home kita. Banyak tagar salah satu juga di kolom komentar Liputan Sport, di konten-konten tim Liputan Sport, ini stay out. Apakah dengan hasil kemarin di China dan juga Bahrain memang sudah layak digaungkan hashtag itu, Bang Bes? Lawan terbesar pelatih itu adalah waktu. Kadang-kadang netizen, fans itu nggak sabar. Mereka pengennya hasil. Mereka melihat kita tidak menang, mereka melihat mungkin pelatih tidak deliver, mereka ingin mengganti. Sekarang pertanyaannya, kalau dia diganti, siapa penggantinya? Ya kan, kita orang-orang kadang-kadang terlalu cepat untuk melakukan penilaian, judgement. Kita ganti, tapi siapa penggantinya? Sintayong sudah menjalankan proses yang menurut saya tidak dijalani oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Lama, 4 tahun. Dan membangun tim selama 4 tahun ini tidak mudah. Salah satu pelatih terlama ya? Terlama, dia mengenal karakter, budaya Indonesia, budaya pemain Indonesia, terus mulai mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya kita harus akui, Klopp ya bisa berjalan dengan baik, bisa bermain dengan baik. Gak gampang loh mendatangkan pemain dari berbagai negara, berbagai liga, benua bahkan, terus tiba-tiba main sama-sama dan mereka menjalankan sistem yang diinginkan oleh pelatih dan berhasil. Kalau kita lihat sekarang timnas, kita tanya siapapun, kita tanya timnas main berapa tadi malam formasi, semua orang pasti tahu 3-4-3, 1-3-4-3, 1-5-4-1 kalau bertahan. Pasti orang tahu. Kenapa? Karena memang jelas. Karena memang sudah jelas. Secara game plan-nya jelas, dan pemain-pemain naturalisasi yang datang itu kan langsung paham. Artinya apa? Berarti pelatih berhasil menerjemahkan ide dia kepada pemain-pemain tersebut. Jadi kalau dibilang gagal atau tidak, menurut saya tidak. Out atau tidak, kalau menurut saya ya jangan dulu, karena kita sekarang dalam proses kualifikasi Piala Dunia dan ini belum selesai. Dan jaraknya sangat dekat. Kalau kita mengambil keputusan terlalu terburu-buru, yang rugi siapa? Yang rugi timnas sendiri. Kita harus belajar dari masa lalu di mana pergantian pelatih itu begitu cepat. Kita tahu pelatih Indonesia yang dari Spanyol tidak lanjut, terus yang dari Scotland juga waktu itu cepat juga digantinya. Menurut saya karena mungkin
terlalu terburu-buru Ya. dalam mengambil keputusan. Sintayong sekarang sudah punya waktu, diberi waktu yang cukup banyak oleh federasi. Biarkan dia menyelesaikan tugas dan target yang diberikan. Apakah akan bisa mencapai target? Kita nggak tahu ya kan. Kalau pelatih aja confidence, kenapa kita harus pesimis? Betul. Dia optimis untuk bisa finish di peringkat 3 dan 4. Kalau dia bilang dia mau finish di peringkat 1 dan 2, ya menurut saya juga nggak realistis. Karena lawannya China. Terus kita nggak bisa meremehkan Australia yang sudah rutin bermain di Piala Dunia. Arab Saudi pun walaupun kita bermain imbang dan bermain bagus melawan mereka, kita nggak bisa remehkan dong. Yeah. Mereka punya liga bagus, pelatih bagus, pemain-pemain juga sangat bagus. Apalagi Jepang. Jadi menurut saya target realistis untuk tim nasional Indonesia adalah di peringkat 3 atau 4. Kuncinya nanti Bahrain main di sini, Cina main di sini, itu kita harus sapu bersih. Dan sebetulnya kan ini menjadi apa ya? Menjadi dilema lah gitu Bang Bes. Karena kita kan sekarang bicara Piala Dunia ya. Dan kita tuh belum pernah lolos ke Piala Dunia. Pernah lah Tahun 34? Ya, Oh, iya. waktu masih Hindia Belanda Belum waktu itu ya. namanya Belum Indonesia. nama Indonesia. Tapi poinku adalah kenapa harus stay out di saat kita tuh sedang lebih dekat dengan Piala Dunia Bang Bes? Ya, ini confidence ya, confidence yang didapatkan oleh timnas sekarang itu luar biasa, berbeda dengan yang dulu-dulu. Waktu itu saya sempat nonton Indonesia lawan Irak, terus habis tanding lapar makan kan di mall yang dekat situ. Saya ngelihat semua mallnya pakai baju warna merah. Ini udah lama sekali saya nggak lihat euforia ini, di mana semua orang, hampir semua orang benar-benar memberikan dukungannya kepada tim nasional dengan membeli merchandise, dengan datang nonton. Jadi kita harus menikmati masa yang sekarang, apalagi kita sebagai fans. Kita kan sekarang sebagai pengamat, sebagai fans melihat Indonesia seperti apa sekarang kan tentu bangga. Kita sudah sedekat ini. Kita masuk di Piala Asia, kita nggak jadi bulan-bulanan. Kita masih bisa memberikan perlawanan walaupun akhirnya kalah, tapi kan lolos. Tetapi kita bisa cetak gol, bisa kalau zaman dulu mungkin sebelum main kita udah takut duluan kalah. Tetapi sekarang kan kita percaya diri. Terus kita juga patut apresiasi juga federasi sekarang karena tidak mungkin timnas itu bisa baik kalau federasinya tidak baik. Terus pemerintah juga punya andil. Tidak mungkin pemain-pemain naturalisasi itu cepat. Proses naturalisasinya kalau enggak dipercepat oleh pemerintah. Terus terakhir fans yang sekarang menurut saya lebih bersatu dibanding yang dulu-dulu dan yang mengatakan tagar stay out itu menurut saya hanya segelintir orang yang mungkin ingin adanya perubahan tetapi hanya ingin berubah, tetapi caranya bagaimana mungkin mereka nggak tahu. Iya, dan rasanya dengan timnas kita yang kualitasnya meningkat ini juga ekspektasi fans juga mungkin menjadi di beyond limit gitu loh Bang. Harusnya kan kita harus menjaga ekspektasi juga karena baik lagi kita itu belum sampai di level sana tapi kita menuju level dunia. Makanya saya selalu bilang kita nikmati momen aja. Ya, setuju itu. Fans Arsenal, Saya ya fans kan Arsenal. ketika peringkat 1 kan selalu bilang jangan tanya bagaimana gajah bisa ada di pohon, nikmatin aja momennya di situ. Ya sampai kan, karena kita nggak sampai akan week tahu. 38 kalau belum juara jangan percaya Kan Arsenal enak juara. ada di atas, ya Ya. kan. Sama kayak kita tim nasional sekarang. Ketika kemarin saya ke Bangkok, biasanya saya beli jersey, saya suka pakai jersey. Biasanya saya beli jersey Thailand. Tetapi ketika bulan kemarin saya liburan ke sana, saya ngeliat beli nggak ya? Indonesia sekarang lebih bagus. Jadi saya beli jersey Indonesia aja sekarang lebih banyak daripada jersey Thailand. Karena menurut saya sekarang ya kita udah bisa bangga. Karena Indonesia ada di fase terakhir di kualifikasi Piala Dunia. Thailand dulu struggle sekali. Betul, Vietnam pun sama. Vietnam apalagi kalau Thailand struggle apalagi Vietnam ya kan. Sekarang Indonesia malah menurut saya lebih bisa unjuk gigi. Lebih bisa bersaing ya. Ya, bahkan pandit-pandit, pelatih-pelatih di sekitar kita di ASEAN sini, di Malaysia, Thailand bahkan bilang, Indonesia sekarang mengerikan. Indonesia sekarang mainnya bagus, punya pemain yang bagus. Kalau mereka orang luar aja ngelihat tim kita ini segan gitu loh. Kenapa kita yang orang Indonesia ini malah ingin kayak, perubahan, rotasi ini. Nikmatin aja gitu. Kita kan memang belum sekomplit itu, belum sekomplit Australia, Saudi. Tapi menurut saya kita sedang menuju ke sana. Setuju. Bang Bes, salah satu hal yang paling mencolok di timnas Sintayong ini banyak pemain diaspora dan juga pemain keturunan yang didatangkan gitu. Tanggapan Bang Bes soal hal ini seperti apa sih? Saya rasa perdebatan tentang pemain naturalisasi, diaspora atau apapun kita menyebutnya itu mestinya sudah selesai. Ini kita sekarang ada di era globalisasi yang benar-benar orang tuh bisa kemana-mana aja dengan sangat mudah. Komunikasi, terus perpindahan orang dari satu negara ke negara lain itu udah nggak sesulit dulu. Bahkan FIFA pun sekarang memfasilitasi
perpindahan antar federasi itu sangat wajar dilakukan. Sah dilakukan. Sah dilakukan, bukan hal yang ilegal, makanya Indonesia berani melakukannya. Dan yang kita lakukan itu adalah hal untuk meningkatkan performa tim nasional dalam jangka pendek, short term. Karena ada banyak cara untuk meningkatkan performa timnas, ada yang short term, long term. Long termnya adalah pembinaan usia muda. Mungkin kita juga tidak sabar ya untuk bisa punya prestasi. Akhirnya kita memilih untuk jalur naturalisasi pemain-pemain tersebut. Apakah salah? Tentu tidak, karena dibenarkan oleh FIFA kan. Betul. Tim nasional Italia aja kesulitan loh dapat striker. Sekarang mereka malah menaturalisasi pemain dari Argentina, Retegui. Italia boleh, kenapa kita enggak? Ya kan, istilahnya ini sudah wajar dilakukan. Dan kalau pemain itu sudah memutuskan untuk bermain untuk Indonesia, terus mereka secara sah punya paspor, punya garis keturunan dan lain-lain, ya sudah, kita sudah nggak perlu bahas lagi. Ketika mereka membela tim nasional, mereka adalah pemain Indonesia, mereka punya hak yang sama dengan pemain-pemain yang lain. Tapi mungkin ke depannya federasi mungkin harus memikirkan juga jangka panjangnya apa. Nggak bisa kita menaturalisasi terus-menerus. Mungkin 5 tahun ke depan kalau masih terus-menerus naturalisasi dalam jumlah besar, kita harus pertanyakan juga apakah pembinaan sepak bola di Indonesia sudah berjalan apa tidak. Yes. Saya adalah pelatih, sekarang pelatih di Indonesia, dan tentu saya akan bangga kalau saya melihat pembinaan di Indonesia ini tuh sudah berjalan. Karena kalau kita melihat anak-anak yang antusias main bola di SSB, di akademi, itu mereka punya cita-cita menjadi pemain sepak bola di liga dan di tim nasional. Kalau misalnya ini juga dibantu, bagaimana caranya mereka akhirnya bisa punya kualitas yang mendekati lah, atau misalnya sama dengan pemain naturalisasi ini, kan itu sesuatu pencapaian yang luar biasa juga. Jadi menurut saya ke depannya mungkin 5-10 tahun ke depan kita harus punya pembinaan usia muda yang baik. Itu bisa dengan apa? Dengan infrastruktur, mulai membangun infrastruktur, bukan stadion, tetapi lapangan. Latihan Ini yang ya? kadang-kadang salah kaprah orang. Membangun infrastruktur ada membangun stadion. Tetapi yang menurut saya yang sekarang urgent itu adalah lapangan sepak bola. Emang sesedikit itu ya Bang Bes? Yang berkualitas sesedikit itu. Oke. Jadi menurut saya 18 tahun ke bawah kita belajar 16 tahun ke bawah lah, karena FIFA World Cup kan ada 17 sama 20. 16 tahun ke bawah kita fokus perbaikin teknik dulu. Bisa kaki kanan bagus, perbaikin kaki kirinya. Bisa passing bagus, perbaikin kontrolnya. Itu dulu digembleng menurut saya, dan itu butuh lapangan yang bagus. Lapangan tuh dalam arti rumput berarti? Rumput, dan 16 tahun ke bawah nggak harus rumput natural, bisa juga artificial grass. Sintetis. Itu infrastruktur. Terus kedua adalah pelatih. Jumlah pelatih di Indonesia masih kurang, yang levelnya A dan pro license. Kita tahu Jepang itu adalah negara, apakah Jepang itu negara sepak bola? Sekarang pertanyaannya, menurut saya nggak juga. Salah satu olahraga yang paling populer di sana adalah baseball, ya kan, basketball dan yang lain-lain. Kita tahu kan, kita baca komik, mereka sering mempromosikan sepak bola lewat Kapten Tsubasa dan yang lain-lain. Sekarang yang terkenal Blue Lock. Dan Jepang pun kesulitan awal-awal tahun 90-an karena jumlah pelatihnya tidak cukup. Sekarang jumlah pelatih pro license di Jepang itu udah mencapai ribuan. Sudah banyak. Bahkan sampai pelatih SMA ya? Sampai pelatih SMA. Kalau nggak salah ada klub namanya yang baru Machida kalau nggak salah, itu pelatihnya dulu pelatih SMA. Oke. Pelatih di tim high school atau university. Terus dia bagus, akhirnya jadi pelatih profesional. Dan ini menurut saya kita harus bisa mengcopy dengan menciptakan banyak-banyak pelatih-pelatih bagus. Karena Indonesia kan salah satu kelemahan terbesar Indonesia ini, kita terlalu jauh jarak dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi kalau mau bikin kompetisi di Jakarta, mungkin orang dari Sumatera butuh biaya untuk ke sini. Orang dari Kalimantan butuh biaya ke sini. Kenapa nggak kita bikin kompetisi yang terpusat di pulau-pulau besar? Misalnya di Sumatera, satu Sumatera bikin kompetisi 1-2 tahun, tahun kedua nasional. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Jadi pembinaan di usia muda di Indonesia itu tetap berjalan dan berkesinambungan dengan tim nasional. Karena ujung-ujungnya pemain bagus usia muda akan naiknya kemana? Ke timnas. Bang Bes, saya mau balik lagi ke pemain keturunan tadi. Saya tahu di era Luis Mia itu kan ada beberapa pemain naturalisasi, ada Spaso, ada Lili Pali. Saya pengen tahu dong Bang Bes, mereka tuh gimana sih saat motivasi mereka dan juga semangat mereka membela timnas itu? Yang paling terkenal pemain naturalisasi era Luis Milla itu adalah Ezra Walian. Oke. Tapi Ezra tuh masih ada darah ya? Ya, masih ada darah, bapaknya orang Manado. Kalau Lili Pali kan sebelum Luis sudah bermain di timnas. Terus kalau Spaso kan dia punya family juga, istrinya orang Indonesia.
Terus kalau kita bahas sedikit soal Ezra, motivasi terbesarnya dia jadi tim nasional Indonesia adalah pasti untuk keluarga. Kalau kita punya orang tua, orang Indonesia, terus Indonesia memanggil, pasti akan ada beda. Saya pernah tinggal di luar negeri 5 tahun, kerinduan akan Indonesia itu besar sekali. Padahal saya lahir di Indonesia loh. Dan saya waktu itu hanya kuliah di Perancis. Ketika ketemu orang Indonesia tuh bangganya bukan main. Ketika makan makanan Indonesia tuh bangganya bukan main. Apalagi kalau sampai dipanggil timnas. Apalagi orang tuanya masih orang Indonesia. Yeah. Pasti dia bangga sekali. Neneknya apa segala macam. Pasti dia ingin menunjukkan bahwa wah saya bisa bikin bangga keluarga. Pasti ada kebanggaan. Nggak usah kita berpikir aneh-aneh berpikir liar kemana-mana motivasi mereka. Yang pasti motivasi utama mereka pasti adalah keluarga, family pasti. Ingin membanggakan keluarga dan pasti juga untuk diri sendiri. Bermain untuk tim nasional, apalagi kalau sampai bisa masuk Olimpiade atau Piala Dunia kemarin, wah luar biasa sekali. Itu Ezra Walian ya? Itu Ezra Walian dan bahkan pemain-pemain sekarang pun saya yakin juga sama. Motivasinya pasti salah satu yang paling mencolok adalah family pasti. Pasti family. Family. Oke. Bang Bes, salah satu juga hal yang pengen saya kulik dari Bang Bes itu soal ruang ganti, Bang. Ruang ganti ini menjadi sangat-sangat menarik karena mungkin exposure media dan juga fans terhadap ruang ganti ini dapat dibilang kecil lah. Tapi Bang Bes kan pernah ada di banyak di ruang ganti. Pengen tahu dong Bang, ruang ganti itu sebetulnya perannya sesignifikan apa sih untuk suatu pertandingan sepak bola? Ruang ganti itu istilahnya kita sudah mendekati pertandingan 1 jam sebelum 90 menit biasanya sebelum pertandingan kita udah di ruang ganti. Dan kalau udah di sana itu udah tegang biasanya. Udah ini sebelum main berarti ya? Sebelum main, pemain itu udah di zonanya masing-masing. Makanya mereka sering pakai earphone, ada yang bawa Al-Quran, dia ada beberapa juga bawa Al-Quran kecil. Saya pernah lihat, ada juga yang bawa Bible juga di sana untuk menenangkan diri karena ketegangan itu walaupun kita sudah bermain ratusan kali pasti akan ada ketegangan itu. Dan kalau kita bahas ruang ganti tim nasional dan klub itu berbeda. Apa bedanya? Kalau klub itu kan kita ketemu setiap hari sama mereka. Gamenya lebih banyak dalam 1 tahun. Jadi istilahnya lebih relax, lebih ada musik. Tapi kalau tim nasional, wah itu lebih benar-benar nuansanya benar-benar sudah patriotisme, nasionalisme itu benar-benar sudah ada di situ. Kalau di klub sebelum main kita paling 1, 2, 3 champion, misalnya gitu contoh. Kalau di timnas kita pegang bendera, kita tutup mata, kita ada motivational speech dari pelatih untuk negara kalian, untuk keluarga kalian. Wah itu kan langsung bergetar hati kan. Sedangkan kalau klub, ayo kita menang, kejar bonus 3 poin ya kan. Setiap minggu biasanya seperti itu. Tapi kalau tim nasional pasti untuk keluarga, untuk Indonesia, untuk ini. Wah itu lebih, istilahnya pemain itu pasti akan lebih terbakar biasanya, dia punya emosi. Jadi ruang ganti ini sangat penting untuk event apapun. Biasanya siapa paling berperan Bang? Pelatih kah? Kapten kah? Atau yang diseniorkan? Kalau pengalaman saya di ruang ganti, pelatih biasanya sudah nggak terlalu banyak bicara di ruang ganti. Oh justru pelatih nggak banyak bicara? Nggak banyak bicara. Pelatih paling membicarakan tentang plan untuk pertandingan tersebut, tetapi pemain justru pasti akan lebih banyak bicara. Contoh misalnya sebelum tanding, biasanya pelatih akan memberikan waktu kepada kapten. Ayo kapten speech. Mungkin kita bisa lihat AFF beberapa tahun yang lalu gimana speech Evan Dimas sebelum melawan Malaysia itu kan famous. Walaupun dia nggak main kalau nggak salah, tetapi speechnya dia untuk membakar semangat pemain kan akhirnya kita berapa tuh menang kan. Terus kita beberapa waktu lalu kalau nggak salah Jay juga ada ngasih speech dalam bahasa Inggris dan seakan-akan dia itu sudah lama di Indonesia, benar-benar cinta dengan Indonesia dan akhirnya connect gitu loh, connect kepada para pemain dan akhirnya kita bisa bermain bagus di kualifikasi kemarin walaupun hasilnya masih seri. Jadi menurut saya ruang ganti ya benar-benar tempat yang sakral untuk tim. Dan ruang ganti di halftime juga menjadi menarik. Oh itu, kalau lagi kalah itu bisa gawat. Gawat apa nih? Saya udah pernah mengalamin kita kalah 3-0 lawan Malaysia, pelatihnya Luis Milla. Dia marah sekali, dia banting papan taktik, dia dorong saya waktu itu malah bahkan karena waktu itu dia bilang kita nggak marking pemain dengan cukup baik. Di klub juga saya berapa kali melihat pelatih saya di beberapa klub itu sampai mukul papan taktik, sampai banting botol. Itu kalau halftime kalau hasilnya nggak bagus. Tetapi biasanya kalau sudah selesai pertandingan, mau kita kalah, seri, itu udah nggak ada emosi lagi, udah nggak marah lagi. Tetapi pas halftime itu yang paling menegangkan menurut saya.
Jadi kita waktunya cuma 15 menit, 10 menit, kita asisten nih, kita udah harus mikir, aduh apa nih solusi, apa nih masukan buat pelatih, siapa yang bisa diganti, siapa yang harus diganti. Apalagi sekarang saya asisten pelatih yang bagian juga administrasi. Jadi ketika ada pergantian pemain, saya harus catat, ganti Glenn, nomor sekian, ganti ini sekian, oke ganti, kasih ke wasit. Jadi akhirnya hektik, 15 menit itu cepat banget. Dan Bang Bes pernah melihat nggak sih cara paling berkelas menangani pemain? Kita tahu kalau misalkan ketinggalan main buruk itu pasti down kan. Dan ada beberapa pemain mungkin yang dibentak itu mungkin tambah down. Tapi apa sebetulnya treatment paling berkelas dan juga paling oke menurut Bang Bes ketika halftime itu? Salah satu speech yang paling menyentuh hati saya itu dari Luis Milla waktu itu. Saya lupa kita lawan siapa waktu itu. Mungkin lawan UI di Asian Games. Kita tidak bisa cetak gol, kesulitan. Dia bilang, tetap tenang. Lakukan apa yang sudah kita rencanakan, tembok mereka akan runtuh. Wah, saya bilang, saya merinding. Tembok mereka akan runtuh. Akhirnya kita cetak gol di injury time waktu itu. Jadi akhirnya menurut saya ya, ketika kita di ruang ganti sebagai pelatih nih, keep it simple. Jadi sentuh hal yang penting-penting aja. Jadi pemain itu kan sudah berlatih 1 minggu, mereka sudah banyak informasi yang mereka dapatkan. Kalau kita kasih lagi informasi banyak, mereka akan bingung, mereka akan confused. Jadi kita tekankan hal-hal yang penting-penting aja untuk mereka. Pernah ada yang berantem nggak sih Bang di ruang ganti? Wah udah sering itu, udah pasti sering. Berantemnya itu segimana? Yang paling parah? Pernah adu fisik? Ya, kalau itu tidak. Tapi pasti akan ada push, ada saling menyalahkan. Karena kalau misalnya gol yang biasanya disalahkan itu adalah individu. Salah passing, bola kerebut, kiper biasanya yang paling sering marah, back paling sering marah biasanya. Marahnya tuh adu omong atau? Adu omong biasanya, kenapa sih kau bikin salah? Terus nanti yang ini bilang, kau juga bikin salah. Akhirnya bikin salah. Makanya kadang-kadang kita pelatih masuk ruang ganti, 5 minutes silence. Jadi supaya mereka itu cool down. Mereka duduk, mereka minum, mereka dikompres es. Jadi yang unek-unek yang mereka mau keluarin itu nggak jadi keluar akhirnya kan. Tapi kalau mereka ribut, masuk ke dalam ruang ganti ribut, pukul pintu, pukul lemari, mereka pasti akan terpancing juga emosi kawan-kawan yang lain. Makanya yang sering kita lakukan sebagai pelatih, 5 minutes silence, tenang dulu. Biar pelatih yang mikir, biar pelatih yang frustasi. Kalian gak usah frustasi, karena memang kalau main bola, menurut saya sepak bola itu 90% itu adalah pemain. 10%-nya itu adalah pelatih, staff, manajemen, dan lain-lain. Jadi gimana caranya 90 ini bisa jadi 100. Gak boleh 90 ini malah jadi turun. Jadi 70, 50, jadi mereka harus tetap 90 supaya bisa 100 apa? Supaya mereka bisa menampilkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Bang Bes kan di Timnas dan juga di Timnas lah. Salah satu peran adalah translator ya. Penerjemah Bang. Ketika pelatih marah nih, gimana cara Bang Bes menyampaikan kemarahan itu, pesan itu kepada para pemain agar pesan itu clear? Ini saya 1,5 tahun penerjemah di Timnas, 1 tahun juga di Timnas era Simon, 1,5 tahun di Luis. Sekarang saya mulai jadi pelatih di Liga 2 waktu itu, sekarang udah Liga 1. Sekarang saya kadang-kadang juga bantu nerjemahin pelatih, karena pelatih saya kan dari Belanda. Betul. Kadang dia marah. Bang Bes bisa Belanda ya? Nggak bisa, bisa. bahasa Inggris. Oh Inggris. Kadang dia marah, saya coba marah juga. Pelatih kadang-kadang, ngapain kau juga ikut marah? Tetapi itu kadang-kadang spontan, ya kan. Tetapi sebagai penerjemah kita harus bisa menerjemahkan juga bukan hanya kata, tapi juga emosi pelatih. Gimana caranya supaya bisa menyentuh pemain? Kan yang penting adalah pemain itu kata-kata kita tuh nyangkut di kepala pemain. Jadi selain kita bilang jangan kalah duel, kan nggak mungkin kita bilang jangan kalah duel ya. Ya kan nggak mungkin, beda jadi intonasi. Pasti kita akan bilang jangan kalah duel. Kita harus menang, nggak mungkin kita bilang kita harus menang. Ya jadi kan? intonasi itu penting ya? Intonasi penting, jadi kita harus bisa menerjemahkan bukan hanya bahasa tetapi juga emosi pelatih. Kalau emosinya udah tersampaikan, pasti informasinya juga pasti akan mudah ditangkap oleh mereka. Pernah ini nggak sih Bang, ada pesan yang salah? Wah sering, pasti sering. Apalagi zaman era Luis Milla itu pengalaman pertama saya. Tetapi Coach Luis orang yang sangat baik, jadi dia menerima ketidaksempurnaan waktu itu dan tetap jalan. Jadi saya udah lupa momennya apa, tapi pasti ada kesalahan-kesalahan juga yang terjadi. Apalagi ini bahasa Spanyol tidak gampang. Tapi akhirnya ujungnya ya mungkin dia memberikan 10 kata. Kita rangkum jadi mungkin 5 atau 4. Yang penting intinya dapat, itu menurut saya udah cukup juga. Karena Bang Bes itu kan penerjemah Spanyol,
bukan bahasa Spanyol aja tapi bahasa sepak bola juga harus dipahami gitu Bang Bes. Itu yang menjadi tantangan juga, karena kalau dibilang saya ini mantan pemain juga bukan. Karir sepak bola juga saya nggak punya. Yang paling jauh saya adalah pemain liga universitas waktu saya kuliah di luar negeri. Itu pun saya level keberapa gitu. Dan intinya adalah pengetahuan sepak bola saya nggak seberapa. Saya hanya seorang fans yang suka nonton bola, suka pakai baju bola, suka main FM. Waktu agak muda dulu, dan akhirnya tiba-tiba jadi terlibat di sepak bola. Akhirnya saya mikir bagaimana cara saya membantu Luis Milla. Itu dengan sekolah sepak bola. Saya mengambil kursus kepelatihan lisensi D waktu itu, saya ingat 2017. Itu beriringan saat mendampingi Di Villa Luis Milla? 2000, ya. Saya minta izin sama dia, coach saya izin 1 minggu, 2 minggu kalau nggak salah waktu itu untuk ikut kursus. Supaya apa? Saya bisa menerjemahkan bahasa sepak bolanya dia. Ya karena itu yang sulit. Itu yang sulit, dan ternyata kok jadi pelatih enak, saya bilang. Keterusan, sekolah D, sekolah C, sekolah B, sekolah A. Jadi kalau ada orang bilang saya tiba-tiba jadi pelatih, itu tidak mungkin. Karena prosesnya itu panjang. Yeah. Lisensi D, C, B, A itu harus dilewati, dan itu prosesnya udah berbulan-bulan, dan jarak antar lisensi itu biasanya dari 1 sampai 2 tahun. Tapi saya penasaran Bang Bes, karena kita publik sepak bola kan mengenal Bang Bes ketika Luis Milla itu didatangkan. Tapi gimana sih cerita Bang Bes ini pertama kali ketemu Luis Milla? Pertama kali ketemu Luis Milla itu di tahun 2017. Saya masih ingat waktu itu Piala AFF 2016 kita masuk final. Saya pergi nonton ke stadion, nggak punya tiket. Lawan Thailand. Thailand ya? Thailand. Saya datang ke stadion Ya, di Bogor, Pakansari itu ya? Pakansari. Ya. Saya nggak punya tiket. Saya beraniin sama adik ipar saya waktu itu. Kita pergi nonton, nyari tiket. Semua harga tiket 500.000. Terus saya yakin nih, ya udah kita beli aja 500. Final Indonesia kan jarang. Betul. Apalagi mungkin aja juara. Ya Pak, 500.000 tapi harus manjat pagar. Saya bilang udah bayar 500.000 disuruh manjat pagar sama dia. Akhirnya saya mengurungkan niat. HP hilang. HP hilang? Iya, dicopet. Ya kan dari situ saya mikir, aduh susah banget jadi fans sepak bola di Indonesia kala itu. Indonesia akhirnya kalah lawan Thailand. Pelatihnya saat itu Alfred Riedel diganti dengan Luis Milla. Saya melihat Luis Milla preskon yang menerjemahkan orang pakai bahasa Inggris. Lah saya mikir, ribet sekali. Kenapa nggak langsung ke bahasa Indonesia? Saya kan bisa bahasa Indonesia. Saya bilang dalam hati. Terus nggak lama setelah itu saya main bola, terus ada koneksi, saya tanya, bisa nggak kerja di federasi, saya bilang. Karena saya sebelum kerja di federasi, saya orang kantoran, 9 to 5, naik kereta, jam 6 sampai jam 7, kerja masih jam 9, 2 jam sarapan, ya kan, rapi-rapi, jam 5 pulang teorinya, paling nyampe rumah jam 9 juga, karena naik kereta, macet dan segala macam. Akhirnya saya kayaknya agak sedikit stres waktu itu, jadi mikir bagaimana cara keluar dari corporate. Dan saya melihatnya jalan keluarnya adalah kerja di sepak bola. Apa sih yang bisa bikin saya bangun tidur semangat? Itu kerja sepak bola. Saya mikirnya gitu kan. Dari situ dapat kerja di federasi, ditanya bisa bahasa apa? Bapak mau saya bisa bahasa apa? Saya bilang bahasa Eropa, Prancis bisa, Spanyol dan Portugis. Oh ya, ini kita punya pelatih orang Spanyol. Oh ya, oke. Teleponan sama Luis Milla, ternyata nyambung. Nah dari situ jadi penerjemahnya Luis Milla. Oh, akhirnya setelah artinya melamar ke Saya melamar ke federasi waktu itu. Saya melamar. Dan yang membuat, berarti motivasinya yang membuat Bang Bes ini masuk timnas adalah keluar dari kantoran. Keluar dari kantoran. Itu posisinya saya masih kerja di corporate. Tugas saya itu waktu itu saya kerja di corporate, nggak jauh dari sini. Itu adalah investasi. Kita bangun pelabuhan, kita bangun pembangkit listrik. Jadi ke daerah-daerah untuk membantu daerah itu punya pembangkit listrik, punya pelabuhan, supaya kan program pemerintah tercapai. Jadi istilahnya corporate lah. Wah capek sekali. Dan akhirnya saya memutuskan gimana caranya keluar dari posisi ini, ya kerja sepak bola. Dan kebetulan waktu itu posisinya ketika saya wawancara dengan federasi, saya masih punya kontrak dengan perusahaan itu, tetapi saya nekat aja. Semua orang bilang, ngapain kamu keluar? Nanti susah lagi ngebangun karirnya. Tapi saya bilang, saya nggak happy, saya capek. Saya bilang, saya mau relax, saya mau nonton bola. Masa saya nggak bisa nonton bola? Saya bilang, yang Piala AFF itu saya masih trauma sampai sekarang, nggak bisa nonton. Dan akhirnya keterima dan lanjut sampai sekarang keterusan. Bahkan ketika udah nggak jadi penerjemah di era Sintayong, di era Simon McManamy, keluar kan, Sintayong masuk, saya kerja kantoran lagi, balik lagi kerja kantoran, tetapi di federasi saya tetap happy karena ketika saya kerja ke kantor, saya
tahu saya akan ngurusin sepak bola. Tetapi ketika saya kerja di kantoran di federasi, ada lagi muncul hasrat, namanya manusia nggak pernah puas. Kayaknya saya lebih cocok di lapangan. Akhirnya saya resign. Waktu itu lisensi saya sudah B itu udah cukup jadi asisten. Dan saya jadi asisten di Liga 2 waktu itu Rans. Spesifik soal Luis Milla, ini 29 pertandingan, 13 menang, kalau nggak salah 7 seri dan juga 9 kalah. Tapi saat itu timnas kita punya harapan, Bang Bes. Ya. Ada perubahan dari segi permainan. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Luis Milla ketika menggantikan Alfred Riedel yang kita tahu juga dicintai oleh fans sepak bola Indonesia saat itu? Menurut saya perubahan terbesar yang dibawa Luis Milla ke Indonesia adalah dia bawa sepak bola yang lagi ngetren di Eropa saat itu. Sepak bola yang proaktif. Sepak bola possession sih enggak ya, kan kita bilang ball possession. Tetapi yang dia bawa ke Indonesia adalah proaktif football, positional play, di mana kita tahu ketika dia main, itu pasti akan coba untuk menguasai jalannya pertandingan, cari orang ketiga, dan menyerang cepat di sayap. 2017 ketika Luis Milla kesini, orang banyak bilang, Coach, kenapa nggak main tiki taka? Kenapa nggak main ini? Luis Milla bilang, sepak bola yang lagi ngetrend di Eropa itu sekarang adalah sepak bola yang kita build up, terus finishnya direct cepat di sayap. Itu di bawah Luis Milla waktu itu 2017. Kejadian kan 2018 Prancis juara, seperti itu. Dan kemarin 2024 ketika Spanyol juara Eropa, mereka juga nggak bermain ball possession, tetapi mereka bermain proaktif di bawah, tetapi direct ketika bolanya udah sampai Lamine Yamal, ketika udah sampai Dani Olmo dan juga Morata. Jadi istilahnya dia udah bisa ngebaca beberapa tahun ke depan sepak bolanya bakal seperti ini. Dan ini kebetulan dicintai oleh tim nasional Indonesia. Dicintai oleh fans maksudnya. Mereka cukup senang dengan gaya bermain Luis Milla waktu itu dan akhirnya ya ada euforia. Tetapi kita tahu kelemahan terbesar pelatih adalah waktu. Jadi dikejar oleh waktu, dikejar oleh prestasi, akhirnya memang waktu itu dituntut dengan target juga dan akhirnya nggak diperpanjang kan setelah Asian Games dan prosesnya terputus. Menurut saya tanggung. Itu kenapa saat itu kan kita tahu yang diandalkan itu adalah Febri, pemain-pemain cepat lah. Sadil Ramdhani, siapa pemain Semarang? Septian David Maulana. Ya itu pemain kesayangannya Luis Milla lah. Tapi kalau misalkan saya mendengar Luis Milla itu kan yang identik adalah SEA Games 2017 di Malaysia ya saat itu. Asian Games juga terakhir yang tapi saya mau berkesan. Tapi saya mau ke SEA Games dulu, Bang. Apa sih yang paling berkesan dari SEA Games itu? Kita dapat perunggu ya saat itu. Kita dapat perunggu. Yang berkesan waktu itu adalah pemain-pemain berhasil menjalankan instruksi daripada pelatih. Dan kita berhasil waktu itu kalahnya lawan Malaysia. Saya kebetulan nonton itu. Nonton di Shah Alam kan? Di Shah Alam. Kita kalah dan kalau boleh jujur waktu itu Indonesia mainnya lebih bagus daripada Malaysia. Dan biasa dalam sepak bola kalau nggak ada drama kan bukan sepak bola namanya. Menit terakhir corner masuk. Dan terakhir Osvaldo juga udah penetrasi dilanggar, wasitnya nggak berani ngasih penalti. Kalau menurut saya itu adalah penalti. Itu menurut saya pencapaian terbaik di SEA Games waktu itu dan setelah itu kita kalah. Ya kan, perebutan tempat ketiga lawan Myanmar, kita juga akhirnya bisa menang setelah kalah 1-0 kalau nggak salah, kebobolan duluan, terus akhirnya skornya jadi 3-1. Jadi menurut saya itu luar biasa. Spesifik ketika lawan Malaysia, Bang, ketika main di kandang mereka tuan rumah lah, semifinal. Bagaimana kondisi di ruang ganti dan juga mungkin di tim sendiri menghadapi pertandingan itu? Pastinya ada ketegangan yang kita sudah bahas tadi. Tetapi tim sudah lebih mature, kita udah melewati beberapa pertandingan. Yang paling sulit itu kadang-kadang di turnamen itu pertandingan pertama dan terakhir. Berarti final dan pertandingan pertama. Pertama tuh Thailand ya? Pertama Thailand itu satu sama. Ya benar, kita waktu itu kipernya nangkap, jebolannya lepas, akhirnya mereka cetak gol. Tetapi kita berhasil menyamakan kedudukan. Menurut saya pertandingan pertama itu lebih sulit lawan Thailand. Kita tahu ketika melawan Malaysia udah lebih flow-nya udah enak. Tetapi memang golnya aja yang belum tercipta waktu itu. Dan ketika lawan Myanmar pun sempat tertinggal 1-0 di babak pertama. Seingat saya sempat tertinggal, terus dia melakukan perubahan taktikal dan akhirnya skor jadi 3-1. Pelatih hebat, kita bisa lihat dari respon dia terhadap pertandingan. Itu menurut saya kita lihatnya dari situ. Ketika tidak berjalan sesuai dengan rencana dia melakukan perubahan, itu ada nggak perubahannya terjadi? Jadi positif nggak perubahannya? Kalau pelatih bagus, pasti akan dia bisa membaca permainan. Ini yang kalau misalnya nanti ada klub, ada timnas, misalnya kalau mau cari pelatih yang baca game, reading the game-nya bagus. Agar respons itu
ini ya. Salah satu juga yang menjadi saya jadi nostalgia nih. Banyak sekali gol-gol dari tendangan jarak jauh saat itu, Bang. Ada Febri yang mencetak gol sangat cantik. Benar, Lalu SEA Games. di final tuh kalau nggak salah Bule ya. Bule tuh nyetak gol lawan Myanmar. Ya, Hargianto pun sama. Harga. Itu memang ada skema itu, Bang, yang memang ditekankan Luis Milla. Iya. Luis Milla ini nggak bisa dipisahkan dengan darah Spanyolnya ya, karena memang di Spanyol, orang Spanyol biasanya bilang di sepertiga akhir itu kita ngambil 100% resiko. Di fase awal 0% resiko. Di fase tengah 50% karena kita butuh terupas, kita butuh imajinasi, kreativitas. Di fase terakhir 100% resiko. Jadi resiko yang dimaksud adalah ketika sayap sudah one on one, kita harus berani one on one. Makanya Feby waktu itu namanya naik. Karena dia salah satu pemain yang paling bagus untuk situasi 1 lawan 1. Yeah. Begitu juga Sadil. Sadil kaki kiri, tapi dia sayap apa? Kanan. Supaya bisa apa? Tekuk, shoot. Robben ya? Ya, karena memang di sepertiga terakhir itu harus ada resiko yang diambil. Jadi menurut saya itu wajar dilakukan, banyak shooting dari jarak jauh. Dan timnas yang kemarin pun juga itu kan nggak mungkin terjadi tanpa ada resiko yang diambil oleh Tom Haye. Akhirnya kan cetak gol. Iya. Yeah. Asian Games kan ditargetkan 4 besar nggak salah semifinal, tapi gagal melawan Uni Emirat Arab, Bang. Dan ini Asian Games kan salah satu capaian terbaik Indonesia lah saat itu. Apa yang terjadi ketika Asian Games itu? Di Asian Games kita kalah lawan Uni Emirat Arab itu memang berat banget ya, kita tahu untuk menerima kenyataan. Apalagi di pertandingan itu kita mainnya bagus. Terus golnya Uni Emirat Arab, 2 golnya itu dari penalti dua-duanya. Mungkin satu itu benar penalti, tetapi yang penalti yang kedua menurut saya itu debatable. Terus juga sepanjang pertandingan menurut saya wasit juga kurang cermat. Ada beberapa momen Indonesia melakukan serangan balik malah cuman kartu kuning, waktu pemain Indonesia dilanggar mestinya merah kan, deny goal scoring opportunity. Yeah. Terus di situ juga orang banyak bilang ketika kita melawan negara Arab, Indonesia malah justru pegang kendali pertandingan, malah justru lebih confidence, dan menurut saya itu adalah pencapaian terbaik. Kita sebagai pelatih tentu akan bangga kalau pemain itu berhasil menjalankan taktik yang kita kasih ke dia dan berhasil gitu. Walaupun pada akhirnya kita nggak lolos, dan itu sampai sekarang mungkin masih sangat disayangkan lah. Capaian Luis Milla itu sebetulnya not bad, Bang, pada masa itu ya. Waktu singkat. Nah itu 1,5 tahun. Pertanyaan saya tadi Bang Bes mengatakan bahwa sayang ada proses yang masih berjalan. Tapi kenapa, Bang? Karena setahu saya itu kan sempat ada penawaran perpanjangan kontrak dari Edi Rahmayadi waktu itu, ketua PSSI. Ya, saya yakin kalau misalnya Luis Milla jadi pelatih tim nasional di era federasi yang sekarang, pasti akan lebih dapat waktu, pasti akan lebih dibantu juga dalam persiapan timnya. Karena waktu itu memang nggak seperti sekarang. Kita tahu sekarang kan pemerintah juga bantu, fans juga positif terhadap timnas. Kita tahu juga federasi dengan Pak Erik juga sangat profesional bagaimana pengelolaan tim nasionalnya. Akhirnya semua komponen ini bersatu, terbantulah Jadi kekuatan besar ya. Dan juga tim nasional Indonesia saat ini, dan bisa percaya diri. Pada waktu itu ya emang agak beda situasinya, memang lebih sulit, dan Coach Luis Milla ya sangat disayangkan waktu itu menurut saya. Dia masuk Januari 2017, keluar Agustus kalau nggak salah 2018, dan tidak diperpanjang. Menurut saya itu prosesnya tidak diselesaikan dengan baik. Tidak diperpanjang atau menolak diperpanjang? Kontrak dia habis sebenarnya. Terus sempat ada pembicaraan untuk perpanjangan kontrak buat AFF saja waktu itu dengan target-target, tentunya pelatih wajar ya, dikasih target, tetapi somehow ini yang tahu ya Luis Milla dan federasi kenapa akhirnya tidak jadi, dan akhirnya kita waktu itu tetap ke Piala AFF, dan akhirnya kita tahu hasilnya kan nggak bagus. Sempat curhat nggak sih, Bang, ke Bang Bes gitu? Apa yang dipertimbangkan, terus kenapa akhirnya memilih untuk meninggalkan Indonesia? Saya juga nggak tahu sebenarnya kenapa Luis Milla ini begitu cinta Indonesia. Dia dapat beberapa tawaran dari negara lain untuk melatih, tetapi dia bilang saya akan pertimbangkan kalau yang datang dari Indonesia. Makanya setelah itu tahun 2020 ketika di challenge lagi untuk jadi pelatih timnas, dia tetap mau datang untuk wawancara waktu 2020 kan. Zamannya Pak Iwan Bule ya? Ya, Pak Sintayong juga diwawancara waktu itu. Akhirnya Sintayong yang terpilih. Dan akhirnya ketika beberapa tahun setelahnya ada klub yang nawarin Coach Luis untuk ngelatih klub. Dia tanya, gimana kondisi sepak bola Indonesia saat ini? Saya bilang, jangan dulu Coach, masih post-Covid.
Oh ini bukan Persib. Bukan, ada sebelum itu ada. Siapa bang? Saya bilang jangan dulu coach, masih post covid, pertimbangkan lagi. Terus ketika Persib datang dia tanya, Bayu gimana? Persib nawarin untuk jadi pelatih. Saya bilang ambil sekarang karena Indonesia sudah semakin bagus liganya. Terus kalau coach butuh tantangan, terus ingin juga jadi pelatih lagi ya, ini kesempatan yang bagus, klub besar juga, terus juga pasti akan disupport. Dan akhirnya waktu itu jadi dia ke Persib Bandung. Nah dia di okein itu karena memang ada tantangan itu, kecintaannya terhadap Indonesia atau apa Bang Bes? Karena kecintaan dia terhadap Indonesia, dia sangat enjoy ketika ada di Indonesia. Dia istilahnya suka dengan pemain-pemain kita, terus orang-orang kita juga kan ramah. Ya kan, dan akhirnya jadilah itu ya waktu itu dia ke Persib. Bahkan ini kayaknya berapa hari yang lalu dia WhatsApp, kita masih punya grup WhatsApp. Oh iya? Saya dan pelatih-pelatih Spanyol yang lain, asistennya dia dan Luis Milla. Kita kadang masih bercanda. Dia dapat tawaran dari Iran. Timnas klub? Pokoknya dari Iran. Oh dari Iran. Dari Iran, terus dia bilang, wah kita ambil nggak nih kata dia. Terus akhirnya ya bercanda-canda gitu. Kita bilang kalau dari Indonesia saya siap nih, kalau Indonesia saya langsung iya, tapi kalau Iran nanti dulu deh kata dia bercanda. Akhirnya akhirnya kita banyak bercanda aja di grup. Bang Bes menarik karena Luis Milla ketika datang ke Persib saat itu take over dari Rene Albert dan hasilnya pun kan cukup baik ya, sempat memimpin liga lalu akhirnya peringkat 3. Dia itu ketika di kontrak Persib langsung nanya saya, kamu kontrak sampai kapan? Mau gabung gak sekarang? Saya bilang gak bisa coach. Abang waktu itu Saya masih di Rans. Oke. Saya bilang saya gak bisa, saya ada kontrak di Rans, saya akan berada di Rans sampai kontrak saya habis. Habis itu bulan depannya nanya lagi, kontrak habis kapan? Habis itu 2 bulan kemudian dia nanya lagi, kontrak habis kapan? Akhirnya ditanya terus. Akhirnya ketika kontrak saya habis di Rans, akhirnya ya oke coach, saya bantu di Persib, saya bilang gitu. Pengalaman apa Bang yang paling berkesan ketika bersama Luis Milla di Persib dan juga apa yang menjadi pembeda ketika di timnas? Nostalgia lagi, di Persib dia lebih rileks. Mungkin karena kotanya juga luar biasa, kita tahu Bandung seperti apa. Terus juga di sana tadi kan kita bahas, di Persib banyak meeting gak sih Bang Bes soal tim segala macam. Saya bilang ya banyak meeting juga, tetapi di restoran, di kafe, di istilahnya kita sambil bicara hal-hal yang lain juga. Jadi istilahnya relax sekali dia di sana, tetapi juga dia benar-benar mikirin tim. Kita scouting pemain itu waktu di Persib itu mungkin 2-3 bulan baru menentukan pemain ini kita rekrut. Karena dia orangnya sangat detail, dia kirim di WhatsApp grup yang kita tadi itu yang belum dihapus sampai sekarang. Ada pemain ini, Alberto Rodriguez, kita cek main di mana, posisi apa, kaki apa, berapa game musim ini, itu lama sekali. Itu mungkin ada kandidat sekitar 10-an orang, baru akhirnya terpilih Alberto Rodriguez yang berhasil mengantarkan Persib Bandung untuk juara. Nah, termasuk Tiron, Edo Febriansa dan juga Rian Kurnia. Itu empat pemain yang didatangkan di musim keduanya Luis Milla. Pertanyaannya Bang, ketika sebetulnya peringkat 3 itu tidak buruk ketika materi pemainnya itu sebenarnya materi pemain bawaan dari Rene Albert. Dan juga tadi Bang Bes mengatakan dapat pemain-pemain baru nih di musim berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Karena waktu itu kalau nggak salah 3 pertandingan awal tuh seri Bang. Apakah tekanan dari kurang beruntung aja menurut saya, kurang beruntung karena waktu itu mereka tidak bisa main di kandang mereka kalau nggak salah, nggak bisa main di Sijala Karupat seingat saya. Terus mereka harus bermain di Bogor berapa kali dan itu kan untuk final run di competition itu sangat penting untuk kita bisa dekat dengan supporter, dekat dengan rumah. Recovery trainingnya juga mungkin akan terganggu, terus juga recovery pemain after the game juga mungkin terganggu dan menurut saya itu ya kurang beruntung aja. Pertanyaan dari banyak boboto nih, kenapa keluar? Itu yang tahu dia. Saya pun kaget. Di grup itu nggak ada? Justru di grup nggak ada. Oh di grup nggak ada? Di grup nggak ada. Bang Bes pertama kali tahu Luis Milla resign itu dari mana? H-1 dia announce. Karena itu sangat-sangat mendadak kan? Saya sangat kaget waktu itu karena tidak nyangka gitu kan bisa secepat itu. Dan dia ngasih tahu saya waktu itu, saya ingat masih pagi-pagi, dia bilang yuk saya akan meninggalkan Persib, kamu gak usah khawatir, dia bilang gitu kan.
saya yakin kamu pasti bisa survive, dia bilang gitu. Wih, saya bilang enak aja. Bang Bes masuk karena Luis Mia ya? Karena padahal? dia, terus dia bilang tenang, kamu pasti akan survive di sepak bola Indonesia. Saya bilang kaget banget, saya, aduh coach kenapa coach? Saya mencoba meyakinkan dia untuk tetap stay. Kenapa sih? Ini telepon kontak atau apa? Atau Enggak, kamu? kita sering jalan. Oke. Waktu itu kalau nggak salah kita breakfast bareng karena memang malamnya match. Kalau nggak malamnya besoknya match, kita match, jadi persiapkan line up, persiapkan buat pertandingan, kita sambil ngobrol. Ya udah yuk, saya mau keluar dari Persib Bandung. Saya saking kagetnya saya nggak nanya alasannya apa. Sampai sekarang pun saya masih walaupun dia udah bikin press con, dia bikin klarifikasi segala macam, saya masih bertanya-tanya sekarang kenapa sih dia keluar gitu tiba-tiba. Dan akhirnya kita tahu sampai sekarang ya orang taunya karena masalah keluarga lah apa dan segala macam. Yang tahu dia dan Persib. Tapi kalau Bang Bes melihat dari luar gitu sebagai orang ketiga, ada tanda-tanda apa gitu? Karena ini banyak pertanyaan yang oke, mungkin waktu itu saya pernah nanya Pak Teddy di sini. Pak Teddy pun mengatakan masalah keluarga. Tapi apakah itu memang betul masalah keluarga atau ada hal-hal yang lain, Bang Bes? Saya tidak akan coba menutupi fakta, tetapi memang nggak tahu sama sekali. Kaget, sebenarnya benar-benar kaget karena saya pun nyaman, kalau boleh jujur nyaman di kota itu, istri pun kan saya punya keluarga pun nyaman di sana, sudah mulai nyaman, kita udah mulai settle di sana, kita udah mikir kayak apa yang akan kita lakukan minggu ini, next month dan segala macam untuk tim. Bahkan waktu itu kan setelah lawan Dewa United itu lawan PSM. PSM ya? PSM. Kita udah nyiapin flightnya jam berapa. Oh, PSM tuh pertandingan keempat. Ya, away. Iya, away. Flightnya jam berapa, pemain siapa yang kita bawa, formasi yang kita udah siapkan. Dan itu so sudden. Tiba-tiba dia pergi dan saking kagetnya, jadi saya juga nggak bisa bertanya-tanya. Dan memang setelah beberapa hari setelah dia pergi, akhirnya saya juga diharuskan untuk pergi juga. Akhirnya ya begitulah sepak bola, dinamis memang. Oke, bagian terakhir, Bang Bes. Timnas udah, Persib Bandung udah, sekarang berada di klub Dewa United, salah satu klub yang kaya ya tanda kutip. Saya pengen penasaran soal infrastruktur yang tadi Bang Bes katakan. Kalau dibilang kaya, klub di Indonesia banyak yang kaya. Tetapi kemauan untuk develop football kan nggak banyak. Develop football dalam artian adalah melakukan pembinaan. Dewa United pembinaan luar biasa. 16, 18, 20 sudah mulai dibuat di sana. Bang Firman Utina sebagai direktur akademinya. Terus kita juga punya infrastruktur, kita punya lapangan latihan yang menurut saya ini hal yang tidak dipunyai banyak klub. Dan menuju pengembangan sepak bola yang lebih profesional, Dewa United sangat luar biasa menurut saya. Tidak banyak yang bisa dikatakan karena memang mereka tidak memberikan janji, tidak memberikan slogan-slogan atau sebagainya, tetapi mereka memberikan bukti di lapangan dengan membangun itu dengan lapangan latihan, mes, base camp, kita bahkan punya gym. Istilahnya koki ya katanya. Punya koki juga. Infrastruktur ini kan sangat penting, salah satunya untuk pembinaan juga untuk mempunyai tim yang bagus. Kalau Bang Bes ngelihat kenapa hal ini tidak bisa atau sulit dilakukan oleh klub-klub kemauan lain? Pasti kemauan. Dewa United punya kemauan untuk melakukan itu dan mereka melakukan itu. Menurut saya kalau klub lain juga punya kemauan yang sama, mereka pasti juga bisa bikin. Kalau masalah dana menurut saya pasti tidak kurang lah di Indonesia. Klub-klub seluruh Indonesia ini kan juga punya uang dan untuk running klub itu kan nggak kecil dananya. Betul. Mereka pasti bisa mengakali soal finance kalau mereka ingin membangun infrastruktur yang sama seperti sepak bola profesional pada umumnya di luar negeri. Dan bukan nggak mungkin juga berkolaborasi dengan pemerintah dan federasi ya, Bang Bes? Ya, bukan nggak mungkin karena salah satu permasalahan tadi yang kita bahas infrastruktur di Indonesia kan kurang infrastruktur untuk tim utama, untuk tim usia muda. Banyak yang sudah teriak-teriak gitu kan minta infrastruktur. Oke, terakhir Bang Bes. Saya pernah ngeliat postingan Bang Bes berapa tahun lalu ketika Bang Bes kayaknya pertama kali masuk federasi. Caption Bang Bes waktu itu saya nggak tahu Bang Bes masih ingat apa enggak. Bekerja untuk masuk Piala Dunia, Bang. Oh iya. Pernah ya? Pernah tulis gitu, Bang. Nah, dengan melihat kondisi timnas saat ini, apakah Piala Dunia itu masih sebatas mimpi atau memang ada kemungkinan kita akan lolos ke sana? Kita terbantu sebenarnya dengan konsep, dengan format Piala Dunia yang di tahun 2026 ini semakin banyak. Kalau misalnya 32 aja yang lolos, ini berat.
Jujur berat. Pasti yang diambil mungkin 1-2. Ya. Ya kan, tetapi ini karena jumlahnya udah lebih dari 32, jadi ada banyak jalan menuju Piala Dunia. Target dari federasi untuk Sintayong adalah peringkat 3 dan 4. Dan itu menurut saya sangat realistis. Karena ketika masuk peringkat 3 dan 4, mereka akan ikut kualifikasi lagi, diadu lagi di sana. Dan ini tidak menutup kemungkinan, sepak bola kan dinamis. Kita nggak tahu ada keberuntungan di situ, mungkin Indonesia makin klop. Kita tahu Cina berhasil menang lawan Indonesia, kita nggak boleh lupa juga, mereka udah lama main bersama. Sedangkan Indonesia ini kan pemain naturalisasi, datang 2 tiap bulan, 2. Akhirnya mereka kan masih menyesuaikan bagaimana cara bermain bersama. Nggak menutup kemungkinan tahun depan mereka udah main bersama lama, mereka semakin klop. Ya kan? Dan masuk ke Piala Dunia masih belum tertutup untuk 2026. Menurut saya masih terbuka lebar. Artinya tetap nikmati proses, percaya proses. Ya, nikmatin aja dulu karena kita nggak tahu nih sampai kapan kan. Sepak bola kan seperti tahu dinamis. Yang siapa kokinya, siapa yang mimpin itu kan mungkin dia akan rubah lagi. Mungkin bisa berjalan, bisa enggak. Tetapi yang sekarang menurut saya sudah berhasil. Jadi kita nikmati sekarang, kita sebagai fans kita bangga beli jersey timnas. Kayak saya bilang, saya harus memilih nih Thailand apa Indonesia. Kalau dulu suka beli jersey Thailand karena Thailand dulu bagus. bagus. Sekarang ngapain ya kan? Indonesia yang masuk kualifikasi Piala Dunia, Thailand udah enggak. Mereka bikin kemarin terakhir apa Kings Cup, nggak seru, kayaknya lawannya Filipina. Jadi menurut saya nikmati momennya, kita dukung sewajarnya, jangan menghakimi 1-2 pemain, jangan menghakimi apalagi individu dengan melakukan cacian, dengan menyalah-nyalahkan pemain. Sepak bola itu dimainkan 11 orang. Jadi kalau 1 orang ini salah, pasti dari sini udah salah dulu. Pasti dari sini udah salah dulu. Jadi menurut saya kalau 1 salah ya semuanya salah. Jadi jangan ada saling menyalahkan, nikmatin aja. Kalau nggak bisa berkata hal yang baik, jangan berkata hal yang jelek. Jadi kasih hal yang positif aja untuk tim nasional kita. Dan nggak ada pemain yang tidak berjuang untuk timnasnya sendiri. Pasti semua berjuang, mau itu pemain lokal, mau itu naturalisasi, diaspora atau apapun kita menyebutkannya. Kalau dia udah pakai baju Garuda, dia adalah pemain tim nasional Indonesia. Siap. Terima kasih Bang Bes sudah main di Liputan Sport. Ini panjang banget tapi seru banget. Kita nanti semoga bisa live reaction ya, waktunya pas ya. Harus dicari. Siap. Bang Bes, thank you banyak.